warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa setia Kolbun Salim yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Firda Qatrun Nada, tentunya di acara Kolbun Salim NTV luar biasa. Baik, pemirsa, tema kali ini sangat menarik ya, karena menyangkut hati kita terhadap amal-amal yang akan kita lakukan gitu. Jadi tema kita kali ini adalah ikhlas beramal. Siapakah pemateri kita kali ini? Beliau adalah Ustadz Ahmad Yani SPD. Assalamualaikum warahmatullahi Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin, tetap semangat. Baik Ustadz, kita kali ini tidak sendiri saja karena kehadiran ibu-ibu dan bapak-bapak dari Majelis Taklim ya Ustadz. Bisa disapa dulu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, apa kabar bapak-bapak? Sehat? Alhamdulillah. Ibu-ibu? Bapak-bapak dari Majelis Tahlil Nurul Jannah. Alhamdulillah. Ibu-ibu dari Majelis Tahlil Baitur Rahim. Putri Baitur Rahim. Sehat ya Bu? Semangat ya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semangat sekali Ustadz. Alhamdulillah. Oke Ustadz, ini sudah hampir Ramadan ya Ustadz ya, tentu banyak amal-amal yang harus kita kerjakan. Ya. Tapi tentunya harus dengan keikhlasan ya Ustadz ya, tidak boleh karena manusia, tidak boleh karena biaya, karena gaji dan lain sebagainya, tapi murni ikhlas karena Allah. Ya, jadi sesuai tema kita kali ini, ikhlas beramal. Oke Ustadz, untuk pembahasan awal, sebenarnya amal yang ikhlas itu yang bagaimana sih Ustadz? Mohon penjelasannya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdi wa syukran lillah haqqa syukrih. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim. Pemirsa, pemerhati Kolbun Salim dimanapun Anda berada, wabil khusus bapak-bapak dari Majelis Tahlil Nurul Jannah dan ibu-ibu dari Majelis Tahlil Putri Baitur Rahim yang tercinta dan yang kami cintai. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja untuk mengawali pembahasan pada saat ini, saya akan membacakan maqalah dawuh dari ulama besar, yaitu Syekh Ibnu Athaillah. Beliau dawuh, al-a'mal suwarun qaimatun. Amal-amal itu adalah gambar-gambar atau patung kerangka-kerangka yang berdiri. Wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Sedangkan rohnya amal itu adalah adanya keikhlasan di dalam melakukan amal tersebut. Jadi berangkat dari dawuhnya Mbah Syekh Ibnu Athaillah ini ya, bahwasanya amal-amal itu kalau tidak disertai dengan keikhlasan, maka seperti halnya kerangka yang tidak ada ruhnya. Ibu-ibu tahu kerangka itu ada manfaatnya apa tidak Bu? Nggak ada manfaatnya ya. Bapak-bapak mungkin melihat patung yang ada di toko-toko pakaian ya, kan ada itu patung orang ya. Itu kan tidak ada ruhnya. Maka dia tidak ada manfaatnya sama sekali. Dia tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain, pun juga kepada dirinya. Amal pun juga begitu. Ketika amal itu tidak disertai dengan keikhlasan ya, maka amal tersebut suwarun qaimatun, yaitu bagaikan kerangka yang berdiri tegak gitu. Jadi amal di sini amal apa? Amal dohir, sholat,
zakat fitrah, puasa, sedekah, dan lain sebagainya. Ya. Itu semua adalah suwarun qaimatun, yaitu kerangka-kerangka yang berdiri tegak. Sedangkan wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Rohnya adanya keikhlasan dalam melakukan amal tersebut. Jadi kalau kita sholat, bapak-bapak, ibu-ibu, tanpa didasari dengan keikhlasan, maka sholat kita bagaikan tengkorak. Ya. Artinya bagaimana? Sholat tersebut gak akan ngasih manfaat pada kita. Kita melakukan puasa, entah puasa sunnah, entah puasa wajib, tidak didasari dengan keikhlasan, maka puasa kita suwarun qaimatun, yaitu kerangka yang berdiri tegak, yang gak ngasih manfaat kepada kita. Di mana? Baik di dunia, apalagi di akhirat. Di dunia saja sudah gak ngasih manfaat, apalagi di akhirat. Kita melakukan zakat, melakukan umroh, melakukan haji, tidak didasari dengan keikhlasan, maka amal kita adalah suwarun qaimatun, yaitu kerangka yang berdiri tegak, tidak ada manfaatnya sama sekali. Tapi ketika kita beramal, kita melakukan sholat, kita melakukan puasa, kita melakukan zakat, haji, umroh, sedekah, dan lain sebagainya, kita dasari dengan keikhlasan, maka amal kita ada ruhnya. Kalau amal kita ada ruhnya, berarti amal tersebut akan memberikan manfaat pada kita, baik di dunia maupun di akhirat. Sekarang pertanyaannya, ikhlas itu sendiri apa? Kan begitu. Ikhlas, ya. Ikhlas sendiri itu apa? Ibu-ibu, kan begitu ya ibu-ibu? Ikhlas itu sendiri apa? Apakah ikhlas itu harus sholat pakai muknah yang indah? Ya tidak. Ya. Apakah ikhlas itu harus pakai sarung? Ya, tidak juga, Pak. Ya, tidak juga. Ya, terus ikhlas itu bagaimana? Tarkul amal li ajlin nas riyaun. Ya. Meninggalkan beramal karena manusia itu riya. Ibu-ibu misalnya mau melakukan sholat jamaah di Masjid Baitur Rahim, ya. Ternyata di depan masjid ini banyak sekali tetangga-tetangga ibu yang lagi santai-santai. Akhirnya ibu-ibu saya nggak jadi untuk melakukan sholat di Masjid Baitur Rahim. Karena apa? Banyak orang di sana. Berarti ibu-ibu meninggalkan sholat jamaah, meninggalkan sholat berjamaah karena apa? Karena orang. Tarkul amal li ajlin nas riyaun. Ya. Meninggalkan amal karena manusia, sungkan ning menungso, berarti wis mau gak ning masjid aku wis iki wong. Akhirnya apa? Pulang gak jadi sholatnya. Bagaimana? Ini riya. Ya, riya, termasuk riya. Tapi berbeda dengan ibu-ibu. Oh ning masjid akeh wong gak enak aku wis. Pindah ning masjid liyane ben gak ketara wong-wong. Supaya tidak kelihatan orang. Tujuannya apa? Untuk menjaga hatinya, biar nggak ada istilah pamer dan lain sebagainya. Ini bagaimana? Ini nggak ada masalah. Ini tidak termasuk riya. Tapi kalau kasusnya seperti tadi, wis pokoknya gak situ ada masjid mulai ae. Akeh wong nih masjid, mau aku sholat nih masjid wis. Nah, akhirnya apa itu? Tarkul amal li ajlin nas riyaun. Wal amal li ajlin nas, sedangkan beramal li ajlin nas karena manusia, syirkun, syirik. Menyekutukan Allah. Sholat karena mertua, sholat karena suami, bukan karena Allah. Sholat karena tetangga dan lain sebagainya. Ini bagaimana? Berarti al-amal li ajlin nas, beramal karena manusia. Ya bagaimana? Syirkun. Wal ikhlasu ayyu'afiyakallahu minhuma. Sedangkan ikhlas itu apa? Allah menyelamatkan kamu dari keduanya, dari syirik dan riya. Jadi ikhlas itu apa? Ikhlas itu amal tanpa adanya riya, tanpa adanya syirik. Jadi aman dari riya, aman dari syirik, itu ikhlas. Jadi ibu-ibu ke masjid tujuannya apa? Ibadah karena Allah.
bukan karena siapa-siapa. Ya. Ibu-ibu melakukan puasa Rajab karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Itu ikhlas. Jadi al-ikhlasu ya, wal ikhlasu ayyu'afiyaka Allahu minhuma. Ikhlas itu Allah menyelamatkan kamu dari keduanya. Terus kemudian ada lagi pengertian daripada ikhlas yang lebih mudah ibu-ibu, tarkur riya fit ta'at, itu juga bisa. Ya, tarkur riya fit ta'at, meninggalkan riya di dalam taat. Salat tidak riya, puasa tidak riya, kemudian haji tidak riya, tidak ingin dipuji orang, umroh tidak ingin dipuji orang, ibu haji bukan karena ingin dipanggil Bu Haji, kan begitu. Ibu umroh bukan karena ingin dipanggil Bu Umroh, kan begitu. Ibu zakat bukan karena ingin dipanggil Bu Zakat, gitu ya. Tapi murni karena Allah. Pokoknya tarkur riya fit ta'at. Jadi meninggalkan riya di dalam taat. Itulah yang dimaksud dengan ikhlas. Oke ibu-ibu, nanti pengertian atau definisi daripada ikhlas masih ada lagi dan akan saya sampaikan pada segmen berikutnya. Waktu saya kembalikan kepada Mbak Naka. Iya, terima kasih Ustadz atas penjelasannya, sangat bermanfaat sekali. Ustadz, saya tertarik dengan amal yang karena manusia itu termasuk syirik. Apakah dosa syiriknya sama seperti menyembah kepada selain Allah? Penjelasannya kami mohon disampaikan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Kolbun Salim NTV. Pemirsa Kolbun Salim dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di Kolbun Salim NTV. Oke pemirsa, jadi pembahasan kita tentang ikhlas itu masih banyak sekali ya Ustadz ya. Akan dijabarkan lebih dalam lagi, lebih rinci lagi oleh Ustadz Ahmad Yani. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih waktunya Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, yang kami muliakan, ya. Dan juga pemirsa pemerhati Kolbun Salim dimanapun Anda berada. Kemudian ikhlas itu juga bisa dengan artian bagaimana? Dipuji dan dihina itu kondisinya sama, itu juga ikhlas. Sampean dipuji orang sholat di masjid, dipuji, dia gak bergerak hatinya, gak males senang, gak males semangat begitu. Terus kemudian sampean dihina, lo ning masjid tok koyo yo misalnya, sampean yo gak menurun semangatnya. Jadi antara dipuji dan dihina itu sama saja. Nah, ini bagaimana? Itu ikhlas, menunjukkan bahwa Anda di situ ikhlas. Betul. Tapi kalau Anda ke masjid atau Anda bersedekah, ketika Anda dipuji orang semakin semangat, ya, semakin bergairah ibadahnya. Ini di situ hati-hati. Berarti ikhlasnya sudah mulai tergeser. Atau kalau Anda berpuasa kemungkinan dihina oleh orang, poso tok tapi panca tay koyo ngono uripmu. Ini bagaimana? Kalau Anda merasa merasa marah ketika dihina semacam ini, berarti nilai keikhlasan itu sudah tergeser. Jadi dipuji, dihina itu sama saja. Itulah ciri-ciri orang di situ ikhlas. Makanya ibu-ibu udahlah santai. Anda ke majelis taklim, pokoknya dalam perjalanan dalam kegiatan yang baik-baik, ke masjid, ke majelis taklim, bersedekah dan lain sebagainya. Sudah, apakah orang itu nggak usah didengarkan? Entah dia memuji, entah dia menghina, sudahlah biarkan. Ya. Jadi Anda jangan semangat gara-gara dipuji, jangan Anda menurun gara-gara dihina. Karena Anda beramal bukan untuk mereka, tapi beramal untuk Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dan juga ikhlas itu bisa diartikan adalah ifradul haqqi subhanahu wa ta'ala fit ta'ati bil qasdi. Jadi beribadah tujuan di dalam taat, ya, melakukan taat tujuannya hanya kepada Allah, bukan untuk siapa-siapa. Itu adalah orang yang ikhlas. Pengertian daripada ikhlas. Kemudian ikhlas itu ada tingkatannya, ibu-ibu. Ikhlas itu bermacam-macam, enggak kesemuanya keikhlasan seorang itu sama, tidak. Ada bagiannya. Kalau di sini ada yang mengatakan bagaimana ikhlas itu terbagi menjadi 3. Ada ikhlasul ubad atau ikhlasul abid, ya. Ada ikhlasul muhibbin, ada ikhlasul arifin, ya. Kalau ikhlasul ubad atau ikhlasul abid ini bagaimana? Dia beramal karena Allah dan dia mengakui pada amalnya, merasa punya amal, betul ya? Merasa dia punya amal, merasa dia punya sholat, merasa dia berzakat, merasa dia berhaji, merasa dia berumroh, ya. Tapi ada tujuan lain, apa? Biar masuk surga dan selamat dari neraka, terhindar dari neraka. Ini ikhlasul abid atau ikhlasul ubad, begitu. Kira-kira ibu-ibu ada di sini nggak? Kira-kira? Iya. Bapak-bapak kira-kira ada di sini ya? Iya. Kira-kira ada di sini kan? Bapak-bapak, ibu-ibu hadir di majelis taklim ini ingin dapat apa? Ingin dapat pahala. Ya, ingin dapat pahala, kemudian setelahnya dapat pahala dapat apa? Masuk surga kan? Nah, bapak-bapak juga begitu ya, supaya jauh dari neraka ya dari sini. Berarti bapak termasuk ikhlasul abid. Lumayan, tapi kan sudah masuk ikhlas kan begitu pak? Ya, termasuk ikhlas. Berbeda hadir di sini biar dipuji oleh tetangga, ini nggak masuk di sini sudah, nggak masuk dalam kategori ikhlas. Ya, jadi beramal li ajlin nas ini, beramal karena manusia. Ini berbahaya. Kemudian yang kedua ada ikhlasul muhibbin. Ikhlasul muhibbin itu apa? Beribadah, melakukan sholat, zakat, puasa, infak, sedekah, haji, umroh dan lain sebagainya. Dalam rangka apa? Mengagungkan, ta'ziman, ijlalan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena surga. Bukan karena takut kepada neraka. Jadi dia melakukan sholat karena mengagungkan pada Allah. Ya, karena untuk mengagungkan pada Allah, bukan karena dia mencari neraka, mencari surga, bukan karena ia ingin terhindar dari neraka. Ini satu level di atasnya lagi. Kayaknya saya nggak ada di sini kayaknya pak. Ya, kayaknya saya nggak di sini. Ya, ibu-ibu ada di sini. Ibu-ibu peduli surga nggak? Masih peduli dengan surga? Masih mau dengan surga? Berarti nggak ada di sini. Yang level yang kedua ini, ya, ini sudah nggak peduli, entah dimasukkan neraka oleh Allah, entah dimasukkan surga, dia nggak peduli. Pokoknya sholatnya karena mengagungkan Allah, bukan karena ingin mendapatkan bidadari, bapak-bapak ya, bukan karena mendapatkan apa, ibu-ibu, bidodoro, kayak gitu ya, bukan karena itu. Jadi semata-mata mengagungkan Allah. Tidak ada dia mengharapkan pahala, tidak ada dia mengharapkan surga dan lain sebagainya. Ini ikhlasul muhibbin. Di atasnya lagi tadi, yang tadi. Kemudian meningkat lagi ikhlasul arifin. Ikhlasul arifin itu bagaimana ya? Dia tidak mengakui ibadahnya. Dia sholat, dia nggak merasa punya sholat. Kalau tadi tingkatan yang kedua dia masih mengakui amalnya. Dia punya sholat, dia punya zakat, dia punya sedekah, tapi tujuannya apa? Ijlalan, ta'ziman pada Allah. Tapi kalau yang ketiga ini tidak, lain lagi ini. Dia nggak merasa punya sholat, dia tidak merasa punya amal, dia tidak merasa punya haji, nggak merasa sudah. Kenapa? Karena dia berkeyakinan pada dirinya bahwa yang menggerakkan Allah. Dia sujud, Allah yang mensujudkan. Ibu-ibu mampu sujud sendiri, ibu?
Bapak-bapak mampu sujud sendiri? Coba dipraktekkan ketika bapak kesemutan untuk kakinya. Kan sulit untuk bergerak. Kalau memang bapak-bapak punya kekuatan, coba bergeraklah waktu itu. Mampu nggak bergerak ketika kesemutan teman itu? Kesemutan parah itu loh. Ya, kita kan nggak berdaya. Jangankan bergerak, disentuh sedikit saja luar biasa nggak enaknya. Nah, itu menunjukkan bahwa kita nggak punya kekuatan. Nah, arifin, orang yang ikhlasul arifin semacam itu. Dia beribadah, dia tidak merasa punya ibadah. Ya. Sehingga bagaimana? Dia beribadah bukan karena surga sudah, bukan karena ingin mendapatkan derajat. Bukan apa-apa, dia sudah nggak mengakui ibadahnya. Artinya dia nggak mengakui sholatnya. Karena apa? Dia sujud, Allah yang mensujudkan. Dia ruku, Allah yang merukukkan. Dia zakat, ya Allah yang ngasih hartanya untuk berzakat. Terus kemudian dia apa lagi? Ya haji, ya Allah ngasih apa? Ngasih hartanya untuk melakukan haji. Jadi nggak ada peluang sama sekali untuk mengakui amalnya. Jadi dia beramal itu ya semuanya dari Allah, gitu loh. Semuanya dari Allah. Jadi nggak ada istilah dia ingin punya derajat, dia ingin masuk surga, sudah nggak ada. Karena nggak rumuskan dia amal. Ya memang dia sholat, memang dia zakat, memang dia berzikir, baca amalan-amalan wirid-wirid dan lain sebagainya. Tapi dia sudah nggak melihat pada dirinya, gitu. Dia nggak punya apa daya dan upaya sudah. Semuanya Allah yang menggerakkan. Ini ikhlasul arifin. Ini 1001 belum tentu ada. Ya. Apalagi yang ngomong ini. Ya. Jelas nggak masuk ke tingkatan ini, ya. Yang ngomong jelas nggak masuk. Gitu. Sulit untuk mencari tingkatan yang ketiga ini. Sing akeh rata-rata itu tingkatan yang pertama, ikhlasul abid. Ya. Ikhlasul abid ini ya lumayan masih ikhlas. Pokoknya ikhlasul kalau yang pertama ini dia nggak riya, dia nggak ingin dipuji orang, itu sudah masuk ikhlas. Tapi ikhlas yang kelas rendah. Tapi nggak masalah kelas rendah. Yang penting ikhlaskan begitu. Soalnya kalau kita nggak ikhlas, maka amal kita nggak ada rohnya. Kalau amal kita nggak ada rohnya, maka amal tersebut nggak akan ngasih manfaat kepada kita, baik di dunia maupun di akhirat. Ada lagi bapak-bapak, ibu-ibu, membagikan ikhlas lagi istilahnya lain. Ada ikhlasul awam, ya. Ikhlasul awam itu bagaimana? Dia beramal karena Allah Subhanahu wa taala, tapi masih punya harapan yang lain. Baik dia harapannya urusan dunia ataupun urusan akhirat. Ini contohnya bagaimana? Sholat duha karena Allah, tapi punya tujuan biar rizki lancar. Ibu begitu? Saya juga begitu. Ya, berarti ikhlasul awam, ya. Kalau tadi ada istilah ikhlasul abid. Nah, ada ikhlasul abid. Kalau ini ikhlasul awam, ya hampir sama sih, cuman kata-katanya saja yang berbeda. Jadi dia membaca surat Waqiah, bapak-bapak, tujuannya biar apa? Biar rezekinya lancar, ya. Man qara'a suratal Waqiah kullalailah lam tusibhu faqatun. Ya, barang siapa yang membaca apa? Surat Waqiah setiap malam, maka dia tidak akan terkena kefakiran selamanya, kan begitu. Ya. Ini bagaimana? Apakah dia enggak ikhlas? Ikhlas membaca surat Waqiah, ikhlas. Tujuannya ingin lancarnya, juga tetap ikhlas. Cuman ikhlas kelas bawah. Gitu. Kelas reguler. Ini yuk, gitu. Terus kemudian ibu-ibu mungkin puasa Senin Kamis, rajin. Tujuannya biar punya biar punya menantu yang cantik seperti Mbak Nada misalnya. Itu apakah termasuk ikhlas? Ikhlas, cuman ikhlas kelas rendah. Begitu. Bapak juga begitu. Ya, bapak puasa Senin Kamis rajin. Tujuannya biar punya istri lagi ya, Pak. Ya ikhlas juga itu, tapi jangan disampaikan sama ibu, Pak. Ya. Kalau disampaikan sama ibu, yang enggak ikhlas ibu itu nanti. Ibu. Ya, kalau iya berarti normal. Ya. Ibu-ibu itu ya, kalau enggak mau dipoligami itu normal. Kalau bapak-bapak enggak mau poligami, itu ya enggak normal. Oke, begitu ya. Iya, begitu ya Ustaz ya. Masya Allah, sangat bermanfaat sekali pemirsa.
Ustadz, setelah ini masih ada yang lebih dalam lagi ya tentang ikhlas ya Ustadz ya? Masih ada 2 lagi. Masih ada. Oke, pemirsa, jadi jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Kolbun Salim NTV. Pemirsa Kolbun Salim dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya dan Ustadz Yani. Di sini kami akan melanjutkan pembahasan tentang macam-macam atau tingkatan-tingkatan ikhlas. Yang tadi sudah disebutkan, ternyata masih ada lagi pemirsa. Di atasnya lagi, level di atasnya lagi ya Ustadz ya. Apakah level itu? Monggo penjelasannya Ustadz. Oke, terima kasih. Pemirsa pemerhati Kolbun Salim, dimanapun Anda berada, wabil khusus bapak-bapak dan ibu-ibu, Majelis Tahlil Nurul Jannah dan Majelis Tahlil Putri Ibrahim yang terhormat dan yang kami hormati. Untuk yang kedua ada istilah ikhlasul khawas. Ikhlasul khawas ini ya juga di atasnya lagi. Dia apa? Dia beramal ya. Tujuannya ingin mendapatkan bagian di akhirat. Artinya bagaimana? Ingin mendapatkan surga, ingin mendapatkan istana besok di surga, ingin bersama bidadari. Jadi nggak ada bagian daripada dunia. Nggak ingin rezekinya lancar, nggak ingin dapat ini, dapat itu, nggak. Tapi murni untuk akhirat. Di akhiratnya pengen selamat, pengen dapat surga, selamat dari neraka. Ini adalah ikhlasul khawas. Ya, di atasnya lagi satu level. Kemudian di atasnya lagi ada ikhlasu khawasil khawas. Ya, ini sama, hampir sama dengan tingkatan apa ikhlasul arifin tadi yang pertama. Lah ini bagaimana? Ini tidak ada harapan apa-apa dia beramal. Semuanya karena Allah dan enggak mengharapkan dunia dan juga enggak mengharapkan akhirat. Ini. Jadi sama dengan yang ikhlasul arifin itu tadi. Jadi ikhlasu khawasil khawas. Jadi melakukan amal karena Allah, bukan karena ingin mendapatkan dunia dan juga bukan karena ingin mendapatkan akhirat. Para bapak, para ibu yang saya hormati, bahwasanya ketika kita ikhlas, amal kita jauh dari riya, ya, maka secara otomatis amal tersebut ada ruhnya. Kita kembali kepada yang pertama tadi ya, amalnya itu ada ruhnya. Kalau amal itu ada ruhnya, berarti di situ akan memberikan manfaat. Ada sebuah hikayah ibu-ibu, bapak-bapak. Dulu itu, ini diceritakan dalam hadis sahih. Dulu itu ada 3 orang melakukan bepergian. Ya. Kemudian situasi dan kondisinya menuntut orang ini untuk bermalam di dalam gua. Ada sebagian riwayat mengatakan karena adanya hujan. Hujan akhirnya masuk ke dalam gua. Ini. Kemudian tanpa disangka-sangka, tanpa dinyana-nyana ya Bu, tiba-tiba ada batu besar jatuh dari atas gunung, menutup pintu gua tersebut. Plek. Ini kira-kira kalau ibu ada di dalam bagaimana? Ibu-ibu enggak gawa kompor gas, enggak gawa LPG, ya, enggak gawa beras, enggak gawa apa-apa. Kira-kira bagaimana? Bingung nggak kira-kira di dalam ini, Bu? Bingung ya, Pak? Ibu-ibu ada di dalam gua, ya, jelas ibu bingung. Tapi yang lebih bingung lagi, bapak-bapak, ya, karena tidak ada ibu di sampingnya. Ya. Bingung, Pak? Bingung ya, Pak? Kalau nggak bingung berarti punya tujuan tadi. Oke. Jadi ini terperangkap di dalam gua, nggak bisa keluar. Batunya besar, ya. Akhirnya salah satu dari orang tersebut berkata kepada kedua orang ini tadi, kan 3 orang tadi, kita tidak akan selamat dari dalam gua ini kecuali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan amal-amal soleh, ya, amal-amal yang ikhlas dikerjakan karena Allah. Maka mulailah satu orang dari 3 orang tersebut berkata, ya Allah, ini saya terjemahkan pakai bahasa saya ya.
Maaf, nggak sama dengan redaksi asli di hadisnya. Ini saya pakai bahasa saya, Bu. Ya. Ya Allah, saya punya kedua orang tua. Dulu saya mencari kayu, kemudian jauh saya mencari kayu, akhirnya saya pulang ke rumah. Saya biasa melayani kedua orang tua saya, ya Allah. Kemudian setelahnya itu karena saya mencari kayu begitu jauh, akhirnya ketika saya pulang ke rumah, kedua orang tua saya sudah tertidur. Sementara kebiasaan saya di situ, kata orang ini begitu memeras susu dikasihkan kepada kedua orang tuanya. Dia nggak ngasihkan nafkah kepada siapa-siapa kecuali kepada orang tuanya dulu. Baru kalau orang tuanya selesai, baru istri dan anaknya dikasih. Ini kebiasaannya. Nah ini telat ini. Karena bepergiannya jauh tadi. Begitu pulang, dia peras susunya, orang tuanya sudah tidur. Gitu. Sudah tidur, kemudian dia nggak berani membangunkan, nggak mau mengganggu kedua orang tuanya. Akhirnya berdiri sambil memegang gelas yang berisi susu tadi. Anaknya ini sudah menangis, ibu-ibu. Kenapa kok menangis? Kelaparan. Lapar sudah sang anak ini, minta dikasih makan oleh sang ayah ini tadi. Tapi ayah nggak mau ngasih makan sebelum ngasih makan sama sang ibu dan bapaknya tadi, kedua orang tuanya. Berdiri, sampai kapan dia berdiri? Sampai fajar menyingsing, sampai waktu subuh. Bayangkan, sampai waktu subuh, begitu setianya kepada orang tuanya. Sampai anak harus merengek-rengek menangis. Akhirnya setelah orang tua terbangun, maka dikasihkanlah susu tersebut dan diminum oleh orang tua ini tadi. Baru setelah itu dia ngasih makan, masih minum kepada anak dan istrinya. Kemudian dia berkata, ya Allah, kalau memang apa yang saya kerjakan ini ikhlas karenamu ya Allah, maka selamatkanlah aku dari bahaya ini ya Allah. Bukakan pintu batu ini yang menutup pintu gua ini ya Allah. Perkataannya semacam itu. Ya Allah, kalau memang amal saya ini ikhlas karenamu, artinya berbuat baik kepada orang tuanya ikhlas karena Allah, maka tolong bukakan pintu gua ini ya Allah. Akhirnya setelah bicara semacam itu, bergeser batu itu, Bu. Pak, bergeser, tapi sedikit. Belum bisa keluar. Ini menunjukkan bagaimana? Berarti amalnya ikhlas tadi. Berbuat baik kepada kedua orang tuanya, di situ ikhlas. Ikhlas karena Allah. Terbukti, langsung dibuktikan waktu itu. Batu bergeser. Tapi belum bisa keluar. Karena bergesernya sedikit, Pak. Kemudian, ini orang yang pertama tadi ya. Nah, kemudian orang yang kedua. Orang yang kedua berkata lagi, ya Allah, saya dulu pernah mencintai sepupu saya. Dulu pernah mencintai sepupunya. Terus ingin menikahinya lah istilahnya. Apa boleh menikahi sepupu? Boleh. Kenapa nggak boleh? Ya, menikahi sepupu itu boleh. Tunggal mbah itu ya, itu kan sepupu. Ya. Ya Allah, saya dulu pernah mencintai seorang wanita, sepupu saya. Kemudian dia menolak cinta saya, cintanya ditolak oleh sepupunya itu tadi. Pada suatu ketika si sesepupu ini, cewek ini tadi, ini lagi krisis, ya, lagi krisis, akhirnya butuh uang, dia menghadiri siapa? Datang kepada laki-laki ini, minta bantuan lah istilahnya. Akhirnya sang laki-laki ini jadikan kesempatan. Oh, ini lagi butuh pada saya ini. Dulu cinta saya ditolak. Sekarang datang ke saya untuk minta bantuan. Oke, saya bantu. Saya kasih 120 dinar. Entah berapa kalau dirupiahkan nggak tahu. Dikasih 120 dinar. Tapi dengan syarat layani saya dulu. Begitu. Ya gimana lagi? Mungkin karena kondisinya mungkin ya terjepit, akhirnya mau juga ini. Untuk melayaninya mau juga gitu. Akhirnya ketika sudah siap, di situ disebutkan laki-laki ini sudah siap untuk menyetubui, untuk berbuat zina maksudnya, sudah berada diceritakan di apa? Di atas pahanya itu sudah siap untuk ngebom, itu sudah tinggal meledakkan saja. Tiba-tiba perempuan ini berkata, takutlah engkau kepada Allah, jangan kau buka cincin melainkan haknya. Artinya bagaimana? Jangan kau ambil keperawanan kecuali kamu sudah menikahinya. Sadar itu.
laki-laki ini sadar, dibilangin wedya ning Gusti Allah. Gitu. Bapak-bapak kira-kira bisa seperti ini, Pak? Wanita cantik, ya. Ibu, wanita cantik sudah siap untuk ngebom, tiba-tiba udah menggebu-gebu itu, Pak, ya. Tiba-tiba si perempuannya bilang, takutlah engkau kepada Allah, jangan kau ambil keperawanan kecuali engkau telah menikahinya. Gitu. Bapak-bapak sanggupkan meninggalkan ini ya? Ya mudah-mudahan sanggup kan begitu. Lah pemuda ini sanggup, langsung nggak jadi, dia nggak mau berzina langsung pergi meninggalkan perempuan tersebut, nggak jadi berzina. Dan harta yang dikasihkan senilai 120 dinar nggak diambil lagi, nggak diminta lagi, sudah dia pergi, dia nggak jadi melakukan perzinahan. Akhirnya dia berkata, ya Allah, kalau memang apa yang saya lakukan ini, ya, kalau memang apa yang saya kerjakan ini artinya apa? Saya meninggalkan berzinahan, saya nggak jadi berzina. Ini saya lakukan semata-mata ikhlas karenamu ya Allah, maka selamatkanlah aku dari dalam gua ini ya Allah. Begitu bicara semacam itu, bergerak lagi batu, tapi sedikit. Belum bisa untuk mengeluarkan 3 orang ini dari dalam gua. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya amalnya berupa meninggalkan kemaksiatan ini semata-mata karena Allah. Ini cespleng lagi-lagi ini, Bu. Ya, Pak? Cespleng lagi-lagi ini. Karena apa? Meninggalkan kemaksiatan itu berat loh daripada melakukan amalan-amalan. Kan begitu. Kita orang melakukan sholat itu banyak, zakat banyak, ya, sedekah banyak. Tapi yang berat meninggalkan larangan itu yang berat. Meninggalkan gak ngerasani itu yang berat, ya. Ya kan itu yang berat itu. Meninggalkan untuk tidak bermaksiat, tidak memfitnah orang itu yang berat. Lah ini luar biasa ini. Dia sudah siap untuk melakukan perzinahan, ternyata meninggalkan kemaksiatan. Ini sangat luar biasa sekali. Luar biasa. Dan ternyata amalnya ini meninggalkan perzinahan ini ikhlas karena Allah. Akhirnya batu tersebut bergerak ini. Terus kemudian ada orang yang ketiga ini lagi. Diceritakan setelah yang satu ini ya Ustadz ya. Ya. Pemirsa Kolbun Salim jangan kemana-mana, masih ada satu cerita lagi yang tak kalah menarik. Tetap di Kolbun Salim NTV. Pemirsa Kolbun Salim kembali lagi bersama kami. Jadi di sesi ini ada satu lagi cerita yang luar biasa, penuh hikmah ya Ustadz, tentang ikhlas beramal. Bagaimana itu ceritanya Ustadz? Mohon disampaikan. Oke, terima kasih. Langsung saja. Ini tadi 3 orang masih belum keluar dari dalam gua. Ya. Merangkap dalam gua. Ganggu LPG, ganggu kompor dan lain sebagainya ini, Bu. Kemudian orang yang ketiga ini menyebutkan amal soleh. Beliau berkata begini, ya Allah, saya dulu pernah menggaji karyawan-karyawan saya. Semuanya saya kasihkan gajinya. Cuman satu yang gak ada, dia begitu saja meninggalkan saya tanpa mengambil gajinya. Kemudian gaji karyawan yang tidak diambil itu akhirnya saya kelola, ya, dikembangkan. Akhirnya jadilah unta, jadilah sapi, jadilah kambing, jadilah hamba saya, menjadi harta yang banyak. Gaji dari karyawan yang gak diambil itu tadi. Kemudian pada suatu ketika karyawan itu datang meminta gajinya. Kemudian saya tunjukkan, katanya orang ini, saya tunjukkan itu gajinya kamu. Jadi gajinya itu sudah berupa unta, berupa sapi, kambing, berupa hamba saya. Jadi harta yang banyak. Dan karyawan itu protes. Oh, sampean aja ngenyek. Mosok gajiku sak mono iki lho. Sampean dudune harta yang begitu banyak. Akhirnya kalau sekarang itu gajinya misalnya 1 juta. Ditunjukkan yuk kok. Terus itu apa lagi? Dump truck. Macam-macam lah dan lain sebagainya, itu gajinya sampean. Ojo ngenyek sampean,
mosok gajiku sak ngono iki lho. Sampean duduhne barang sing make koyo ngono. Akhirnya dijelaskan lagi, tidak. Itu adalah gaji sampean. Dulu sampean enggak mengambil, akhirnya saya kembangkan. Akhirnya jadi harta yang begitu banyak semacam itu. Silakan ambil, itu haknya sampean. Akhirnya diambil oleh karyawan ini. Jadi sapi, unta, kambing, hamba saya diambil tak tersisa sedikit pun. Gitu. Akhirnya orang itu berkata, ya Allah, kalau memang apa yang saya lakukan yaitu berbuat baik kepada karyawannya, ini adalah ikhlas karenamu ya Allah, maka selamatkanlah aku dari dalam gua ini. Setelah mengucapkan kata-kata semacam itu, akhirnya batu itu bergerak, pintu gua terbuka, dan ketiganya itu keluar dari dalam gua dengan selamat. Berkat apa? Berkat amal yang soleh. Jadi intinya bagaimana, Bu? Amal yang soleh tidak hanya 3 ini, ya. Tidak hanya 3 ini, amal apapun, ketika soleh, amal itu baik, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan ngasih manfaat pada kita baik di dunia maupun di akhirat. Makanya ibu-ibu, kita sholat, ikhlas sholatnya ibu-ibu. Misalnya ibu nanti pernah menyantuni anak yatim, ikhlas ya Pak, menyantuni anak yatim ikhlas bukan karena ibunya, gitu ya Pak. Gitu. Ya Pak, bukan karena ibunya. Ya kalau karena ibunya berarti satu dayung langsung 2 pulau. Ya enggak apa-apa juga sih, ya. Memang pahalanya bisa double kira-kira ini ya. Gitu. Jadi ikhlas nanti akan memberikan manfaat kepada kita. Amal kita yang ikhlas itu tadi, baik di dunia maupun di akhirat. Ini contohnya tadi. Tawassul dengan amal yang soleh. Akhirnya dia bisa selamat. Oke, barangkali dari bapak-bapak dan ibu-ibu ada yang mau bertanya? Ya, dipersilahkan untuk bapak-bapak atau ibu-ibu yang mau bertanya. 3 pertanyaan ya. Silahkan Ibu, sebutkan nama dan asal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz, saya Ibu Umia dari pengajian Tahlil Putri Baitur Rahim. Saya mau tanya Pak Ustadz, saya tuh pengen beramal, tapi tanpa sepengetahuan suami saya. Itu gimana Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan pertama kita tampung ya Ustadz ya. Oke. Untuk pertanyaan kedua, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Robiko, mau tanya, saya kan pernah gini ya, pernah ngasih sama seorang gitu, terus orang tuh bilang gini, masa saya cuma dikasih segitu, itu gimana itu? Saya kan akhirnya kan jengkel ya, ini kok orang dikasih kok malah nguntit-nguntit gitu. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Oke, terakhir dari Bapak mungkin ada yang mau bertanya? Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin saya tanyakan Pak Ustaz, bagaimana hukumnya beramal supaya dipilih sebagai pemimpin? Oke, luar biasa. Oke. Saya kira cukup itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk para penanya. Oke Ustadz, untuk pertanyaan pertama. Pertama ya. Ya. Yang pertama dia mau beramal tapi nggak bilang-bilang sama suami. Sama suaminya, iya. Oke. Itu uangnya ibu sendiri apa uangnya bapak? Uangnya sendiri ya? Dikasih suami. Oh gitu ya. Begini. Jadi kalau itu uang ibu ya memang dikasih suami, berarti kan itu uangnya suami. Itu nggak boleh bersedekah tanpa seizin beliau. Ya, nggak boleh Bu, harus minta izin. Yang kedua, kalau itu uangnya ibu sendiri, hasil kerja ibu sendiri, ya, apa ibu jahit, apa ibu di situ atol apem, atol bekang, ya, atol apa lagi, yang di tengahnya ada lubangnya itu apa? Bu? Donat, ya, ibu punya penghasilan sendiri. Ini bagaimana? Ulama terjadi khilaf, ada khilaf. Ada yang mengatakan tetap nggak boleh, harus ada izin dari suami, walaupun itu hartanya ibu. Ini ada ulama yang berpendapat semacam itu. Tapi ada ulama lagi yang berpendapat bagaimana? Kalau memang itu adalah harta daripada ibu, hasil berdagang itu tadi,
menjual donat, menjual bekang, apem, ya, dan lain sebagainya, menjahit dan lain sebagainya. Ini kan uangnya sendiri. Bagaimana? Enggak minta izin, enggak apa-apa. Ini. Jadi ada beda pendapat ulama dalam menyikapi masalah ini. Silakan mau ikut yang mana, ya. Tapi alangkah selamatnya, alangkah baiknya tetap baik uang sendiri ataupun uang yang dikasih suami, ketika kita mau mensedekahkan itu harus minta izin daripada suami. Itu ya. Gitu. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua ya Ustaz. Yang kedua itu tadi gimana? Bisa diulang mungkin Ibu dengan volume yang lebih keras. Menyebutkan gimana? Oh, ngasih. Orangnya yang dikasih itu ya. Nah, itu bagaimana gitu? Itu yang dikasih itu kurang nerimo itu. Yang ya. bermasalah ya Ustaz. Iya. Itu ibu nggak masalah itu, ya. Ibu nggak bermasalah. Jadi tetap ibu ngasih sedikit atau banyak sudah tetap. Tadi kan saya sudah terangkan di awal tadi, bahwasanya dipuji atau tidak dipuji kita tetap sama. Jadi di situ sambat gak sambat wis karepmu. Aku duweni yuiki. Kamu kurang yang golek omane dhewe kan begitu, Bu. Ya. Jadi nggak ada masalah Ibu. Misalnya orang lain di situ nuntut minta lagi nggak ada masalah. Nggak ada masalah dengan Ibu ya. Yang penting Ibu bersedekah itu seikhlasnya Ibu yaitu kan gitu. Ikhlas beramal tapi bukan beramal seikhlasnya kan begitu ya. Ikhlas beramal, orang-orangnya yang dikasih itu nggak terima ya sudah urusan dia. Ibu nggak ada masalah. Ya. Ya jangan jengkel. Ibu jangan jengkel. Ibu kan beramal bukan untuk dia, tapi karena Allah. Dipuji, dihina sama saja tadi kan. Dijemur yo gak garing, di apa Bu? Disiram gak telas. Ya itu orang ikhlas itu. Dihina yo anteng-anteng aja, dipuji yo anteng-anteng saja Bu. Makanya jangan marah, stop, jangan marah. Biarkan saja itu ya Bu. Itu. Oke, yang kedua. Yang ketiga ya Ustaz ya. Yang ketiga ya. Iya, menarik sekali. Bagaimana beramal tapi untuk kampanye biar dipilih begitu Ustaz. Oh ya itu. Ya, berarti, bagaimana? Insya Allah habis lebaran itu rame. Bu. Banyak terjadi habis Ya lebaran. sudah mulai lagi habis lebaran insya Allah. Ya. Jadi ketika nyalak itu ya jalan-jalan di Paping gitu ya. Kemudian muslimat dihadiri ya, dikasih jilbab ya Bu. Dikasih gudung ya. Ini bagaimana? Ini tidak akan dapat pahala orang ini ya. Yang menerima bagaimana? Iya, nanti. Oke ya. Oke. Jadi begini. Jadi orang ini yang mau nyalon ini dengan tujuan dia ngasih agar dipilih, maka ini termasuk riswah, termasuk nyogok yang tidak diperbolehkan. Apa itu riswah? Riswah itu i'ta'ul mal li ihqaqil batil au ibtalil haq. Ya, au li ibtalil haq. Jadi ngasih harta, ngasih kerudung, ngasih paping, ngasih amplop ya, tujuannya apa? Untuk membenarkan perkara yang batil atau membatilkan perkara yang hak. Ini riswah. Sementara money politik di negeri kita nggak boleh, ya harus main jujur begitu. Lah ini bagaimana? Dia ngasih nggak boleh, yang menerima pun juga berdosa. Berdosa yang menerima, ya. Karena apa? Ini masuk dalam kategori riswah. Sogok menyogok, ya. Lah kemudian kadung diterima bagaimana kan begitu Bu? Masa saya ditolak di depannya mentah-mentah kan nggak mungkin. Tasarrufkan hal itu untuk kepentingan umum, ya. Jadi nggak usah dipakai sendiri sudah. Misalnya dikasih uang ya sudah uangnya itu tasarrufkan untuk kepentingan umum, ya. Tasarrufkan untuk kepentingan yang umum. Nah, tapi ada pengecualian Pak, ya. Misalnya Anda ini adalah calon yang terbaik, yang lain calon yang baik, bukan yang terbaik, calon yang baik. Yang lain-lain gak genah kabeh. Pokok lek jadi selain saya negara kacau. Ya. Ya Pak, negara kacau.
kalau jadi selain saya. Kalau saya yang jadi, negara selamat. Ini bagaimana? Bapak boleh untuk ngasih sogokan itu tadi, untuk ngasih jilbab, untuk ngasih amplop, boleh itu. Karena apa? Ini dalam kondisi darurat. Ini darurat sudah. Karena apa? Karena kalau bapak nggak maju, negara akan kacau, akan dikuasai oleh orang-orang yang dolim, orang-orang yang nggak benar. Maka boleh, ya. Boleh ngasih itu tadi boleh, Pak. Ya, tapi kalau memang betul-betul baik, itu masalahnya sekarang merasa baik itu loh, ya. Nah, kalau memang betul-betul baik, yang lain gak baik, ya, nah, itu boleh. Tapi jadi catatan, tetap yang menerimanya nggak boleh, gitu loh. Yang nerima tetap nggak boleh, al-ahdunya nggak boleh tetap. Terus bagaimana harus kadung diterima? Tasarrufkan untuk kemaslahatan umum. Ojo digawe Pak, jangan dikasihkan sangu sekolah kepada anak-anak ya Bu. Anak-anak jangan kemasukan uang-uang sogok-sogok seperti itu ya. Ya, selamatkan perut-perut mereka dari barang-barang yang semacam itu. Oke ya? Oke. Jadi begitu Pak ya. Ada dua ketentuan ya. Oke. Kalau memang di situ kondisi ikhtiar, artinya podo apike kabeh, maka dia nggak boleh menyogok. Tapi kalau dia sendiri yang bagus, yang lain nggak genah, maka boleh ditagi. Boleh. Oke. Artinya bagaimana? Mari ikhlaskan amal kita, ya. Ikhlaskan amal kita. Jangan sampai kita beramal itu karena atau selain Allah, ya. Jangan sampai kita beramal selain Allah. Karena apa nanti kalau kita beramal itu karena apa li ajlin nas, karena manusia bukan karena Allah, maka kita termasuk syirik. Ya, sementara tadi awal-awal kayaknya Mbak Nada tadi bertanya ya. Iya. Apakah sama dengan yang menyembah selain Allah? Menyembah selain Allah? Enggak sama. Kalau menyembah selain Allah itu namanya sudah kafir itu. Ini kalau ini ya orang ini ya menyembah Allah, ya juga menyekutukan Allah, gitu ya, mendobel ini tadi. Ya. Jadi nggak sama, lain permasalahannya. Kalau yang tadi itu yang dimaksud itu kafir, kalau ini syirik menyekutukan. Tapi dosa besar ini semuanya, sama-sama dosa besar ini. Tapi dia masih tetap menyembah Allah ya Ustadz ya? Iya, tapi dosa besar ini. Ini termasuk dosa yang nggak bisa diampuni. Oke. Menyekutukan Allah ini termasuk dosa yang tidak bisa diampuni. Mudah-mudahan kita semuanya dikasih keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beramal karena Allah, bukan untuk selain Allah. Mudah-mudahan kita adalah menjadi abdullah, menjadi hambanya Allah, bukan hambanya selain Allah, bukan hamba selain Allah. Gitu ya. Baik Ustadz. Terima kasih sudah berkenan membagikan ilmunya kepada kami semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena sudah berkenan hadir di majelis ini. Pemirsa Kolbun Salim NTV dimanapun Anda berada, saya ucapkan banyak terima kasih karena sudah setia menyaksikan Kolbun Salim NTV. Ada sebuah kata-kata menarik yang menjadi pesan penting kajian kita kali ini. Ikhlaslah beramal, bukan beramal seikhlasnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Firda Kotrunada undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.